Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir dan tanah longsor di kota Jayapura tewaskan 7 orang. Ratusan kapal penangkap ikan berlabuh di Pelabuhan Merauke karena cuaca buruk. Terseret arus sungai, seorang pria warga Kabupaten Asmat tewas. Hujan deras yang mengguyur kota Jayapura sejak Kamis hingga Sabtu pekan lalu menyebabkan longsor di 3 lokasi. 7 orang meninggal dunia karena rumahnya tertimpa longsor. 1 dari 7 korban tewas di kawasan APO adalah Antoneta. Antoneta tewas tertimpa longsor di belakang rumahnya. Dirinya tak sempat menyelamatkan diri. Kedua anaknya selamat dan masih dirawat di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Saat ini keluarga korban membutuhkan bantuan pemerintah. Mereka ini mau lari arah ke depan karena mau ke belakang, sana sudah tutup, di belakang itu sudah turun tertutup. Sementara lari ke depan yang dari sebelah ini turun sudah hantam. Jadi mereka terjepit itu. Anak mama ini berusaha untuk keluar lari, tapi ya itu sudah semua itu Tuhan sudah atur. Ibu ini dia terjepit, dia punya nona yang dari duluan itu dia punya tangan yang tertindis. Ada batu, terus sudah ada keluarnya sih tarik kasih keluar, mamanya ini terjepit sampai batas ini. Dari pokoknya dari dada sini terjepit ke bawah, jadi sudah mereka tarik dia lagi langsung bawa lari ke rumah sakit. Sementara dia punya nona yang sekarang di rumah sakit ini dia sudah tertimbun di bawah, kita belum tahu apa dia ada atau tidak ada karena sudah panik toh. Pikir saja dalam satu keluarga ini sudah ada dalam situ. Ada Bapak RT di situ, orang sudah bergerak untuk bawa lari ke rumah sakit ibu yang almarhum ini. Sampai di sana, sementara pompa, handphone tanya, anak perempuan dia punya nama Yanti, ada Yanti ke tidak? Saya tanya dia punya kakak, tadi kamu lari posisi bagaimana? Ada Yanti di bagian mana? Dia bilang ada di belakang mama, saya berarti dia tertimbun di dalam. Warga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk bisa melihat kejadian yang terjadi pada korban ini. Bantuan apa yang bisa diberikan, kami keluarga sangat mengharapkan dari pemerintah. Selain longsor, hujan deras juga menyebabkan ribuan rumah terendam air. Namun saat ini banjir sudah surut. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi dan Geofisika menghimbau warga kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerom mewaspadai kondisi cuaca saat ini. Karena curah hujan diperkirakan masih tinggi beberapa hari ke depan, khususnya warga yang menetap di lereng gunung dan bukit. Analisis terkini bahwa untuk 3 hari ke depan kami perkirakan potensi pembentukan awan hujan masih berpeluang terjadi yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom, juga beberapa wilayah lainnya seperti di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Asmat, dan sebagian besar Kabupaten Pegunungan Tengah Papua. Untuk itu, kami menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi hujan dengan intensitas lebat dan lebih memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal, memperhatikan drainase. Kemudian apabila hujan telah terjadi dalam waktu yang cukup lama, segera menjauh apabila tinggal di kawasan yang rawan longsor ataupun banjir. Sementara itu, siswa dan guru bahu-membahu menyingkirkan lumpur yang sebelumnya masuk ke setiap ruangan kelas. Banjir sebelumnya merendam sekolah ini. Air memang sudah surut, namun lumpur dan sampah menimbun halaman dan ruangan sekolah, sehingga mereka harus bekerja keras dibantu tentara. Kepala SMA Negeri 4 Jayapura, Laba Sembiring, mengatakan akibat bencana banjir, sekolah terpaksa menunda proses belajar mengajar hingga beberapa hari ke depan. Fasilitas sekolah yang hancur yakni buku pembelajaran serta peralatan elektronik
di perpustakaan, laboratorium maupun ruang tata usaha. Semua alat-alat elektronik, karena ruangan administrasi kami, ruangan tata usaha, ruangan guru itu ada di lantai bawah. Sementara di lantai bawah itu ketinggian air itu di atas kepala kami, dan sehingga meja pun yang tadinya ada alat-alat, ada mesin fotokopi, ada printer, ada PC, dan semuanya itu sudah nggak bisa lagi difungsikan. Dan kemudian yang paling terasa sekali aset kami berupa buku-buku pelajaran, buku-buku perpustakaan itu praktis kami sudah nggak bisa lagi fungsikan. Dan kemudian alat-alat laboratorium, alat-alat praktikum, karena laboratorium kami semua terendam, sehingga ini yang sangat berdampak sekali kepada murid, yaitu buku pelajaran dan alat-alat praktikum. Sementara terhadap layanan pabrik yang datang ke sini untuk kami layani, itu alat-alat yang kami gunakan di ruang administrasi, di ruang tata usaha, fotokopi, printer, PC, dan semuanya terpaksa kami nanti pengadaan lagi. Dan yang selama ini kami andalkan di sini adalah berbasis IT. Kebetulan ruang server kami semuanya juga terendam. Itu yang nanti akan sangat berdampak bagi kami di dalam layanan terhadap siswa. Di Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, banjir yang terjadi Jumat lalu sudah mulai surut. Warga mulai membersihkan lumpur yang mengendap di dalam rumah. Selain rumah, Pemkot Jayapura mengerahkan aparatnya untuk membersihkan lumpur dengan menggunakan alat berat. Kegiatan kita sudah mulai dari tadi malam di depan Grand AB, mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar jalan yang kita lihat. Nah, hari ini kita sudah mulai kegiatan yang berikutnya yang ada di Jayapura Selatan. Dan ini merupakan salah satu kegiatan, dan kita sudah ada masing-masing distrik sudah ada, dan hari ini kita ada di sini, ada di Jayapura Selatan itu ada di situ, kemudian yang di AB, kemudian yang di Teram, Jayapura Utara. Dan kita sambil sementara jalan juga. Kita start dari sini tadi pagi, kemudian sudah menuju ke Jayapura sana. 7 orang tewas tertimpa longsor, sementara rumah yang tergenang mencapai 3.000 rumah. Saat ini air memang sudah surut, namun warga tetap diminta waspada. Data banjir dan longsor Kota Jayapura, tewas 7 orang, terdampak 1.927 keluarga. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Cuaca buruk yang terus melanda perairan Merauke menyebabkan nelayan tidak bisa melaut. Ratusan kapal ikan dari Pulau Jawa ini hanya berlabuh di Pelabuhan Merauke menunggu cuaca kembali membaik. Untuk mengisi waktu, para ABK kapal sehari-hari hanya memperbaiki jaring sambil terus memantau kondisi cuaca dari BMKG. Kapalnya masuk di pelabuhan ini kurang lebih seminggu. Memangnya kenapa itu? Habis kontrak. Ada yang cuaca buruk, ada yang habis kontrak. Kalau saya habis kontrak lah. Nah, ini kalau cuaca buruk seperti ini belum ada izin untuk berlayar ya? Iya, dari perikanan tahan. Oh, tahan ya untuk sementara ini. Jadi sementara ini bikin apa saja kalau tidak berlayar ini, Roy? Ya, jaring di darat, cari-cari harga rokok. Oh gitu. Iya. Ini banyak kapal ini kan, sepertinya semua pada berlabuh dan berlindung ya? Iya. Itu sampai kapan ada izinnya untuk keluar? Belum ada sampai sekarang? Kayaknya kapal pada umumnya rata-rata bulan 2. Bulan 2 ya, karena cuaca ini ya? Iya. Belum ada izin ya? Ya bulan 2. Bulan 2 ya. Ini yang berlabuh kapal ikan kah cumi? Ada kapal ikan sama kapal cumi. Ya, jadi semua penangkap ikan ya? Iya, penangkap ikan dan cumi. Otoritas Pelayaran Merauke hingga saat ini belum mengeluarkan izin berlayar karena BMKG memprediksi cuaca buruk masih terjadi hingga pekan depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Melki, warga Asmat, berusia 30 tahun terseret arus sungai saat memancing pada Jumat lalu. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Melki pada Sabtu lalu. Tubuh Melki ditemukan tertimbun lumpur. Jasad Melki dibawa ke rumah sakit dan diserahkan ke keluarga.
Melki bersama kawannya menyeberangi sungai untuk mencari posisi memancing yang tepat. Namun saat menyeberang, Melki hanyut terseret arus sungai, sementara kawannya selamat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seekor anjing peliharaan milik seorang warga di kompleks Kebun Siri Mimika menggigit seorang anak kecil. Kejadian tersebut memancing kemarahan keluarga korban. Mereka langsung membunuh anjing tersebut. Namun rupanya masih tidak puas, mereka lalu mendatangi rumah pemilik anjing dan hendak membakar rumah. Polisi akhirnya turun tangan. Kedua belah pihak dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah mereka. Kedua belah pihak akhirnya bersepakat dengan menandatangani perjanjian. Pemilik anjing bersedia membayar biaya rumah sakit dan juga menyediakan uang denda yang diminta korban. Anak kecil yang digigit sama anjing di tempatnya di Kebun Siri. Pemilik anjing ke majelis, terus korbannya anak dari Bapak Onimbo. Kemudian pada saat itu kita ditelepon sama masyarakat bahwa ada keributan yang terjadi di Kebun Siri. Setelah direspon oleh Dijen Biru patroli, ternyata permasalahannya anjing menggigit anak kecil. Kemudian oleh orang tua anak tersebut dibawa ke rumah sakit, lalu mereka ditangani, maksudnya anak kecil itu ditangani oleh medis. Sementara di Kebun Siri itu masyarakat tidak terima dengan insiden itu karena sudah terjadi berulang-ulang. Jadi ini sudah 5 kali terjadi, makanya masyarakat resah, kemudian meminta ibu pemilik anjing itu untuk membunuh anjingnya. Namun itu setelah kejadian tersebut, masyarakat melampiaskan emosinya dengan cara mendatangi rumah itu secara ramai-ramai, berniat untuk merusak atau membakar rumah ibu tersebut. Namun setelah respon cepat oleh Dijen Biru, maka niat dari warga tersebut tidak jadi. Kemudian kita arahkan untuk dibuatkan undangannya, kemudian kita selesaikan di kantor polisi, kantor Polsek Mimika Baru. Setelah diselesaikan, mereka sepakat pemilik anjing menanggung semua biaya berobat, kemudian menyelesaikan syarat adat yang dituntut oleh pihak keluarga korban. Kemudian masalah dinyatakan aman. Polisi meminta warga yang memelihara hewan agar menjaga dengan baik karena sebagian warga kerap membiarkan hewan peliharaan mereka berkeliaran dan bisa memicu pertikaian dan mengganggu ketertiban. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kondisi gereja di Kabupaten Lanijaya sangat memprihatinkan. Sebagian besar perangkat gereja sangat minim dan terkesan seadanya. Lonceng gereja misalnya menggunakan potongan besi atau bekas tabung oksigen. Prajurit tergerak untuk membantu umat Nasrani di daerah ini agar mereka nyaman beribadah. Satgas Yonif 412 Kostrad dari seluruh pos serentak membangun menara untuk lonceng gereja. Tidak tanggung-tanggung 6 menara gereja dibangun prajurit, yakni Gereja Pinime di Desa Malagai, Gereja Tipukwi, dan Gereja Lowanom di Desa Malagai Neri, Gereja Mowi di Balingga, Gereja Manggalome di Desa Tima, dan terakhir Gereja Wiyaware di Desa Pirime. Dan Satgas Yonif 412 Kostrad mengatakan suara lonceng gereja bisa memberikan kedamaian bagi jemaat di daerah ini. Saya memberikan simbolis lonceng menara gereja, dan ini kami berikan secara serentak di 6 distrik di wilayah Lanijaya. Tujuan kami adalah bahwa kehadiran Satgas TNI di wilayah Papua ini adalah memberikan rasa kedamaian, karena Papua adalah bagian dari Indonesia. Terima kasih. Kostrad. Para pendeta dan tokoh masyarakat dari masing-masing gereja mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih karena dentang lonceng gereja kini lebih jelas terdengar. Banyak terima kasih kepada Satgas 412 telah membangun menara lonceng untuk daerah Lanijaya. Tentunya sangat membantu masyarakat beribadah.
Selama ini jemaat gereja di Lanijaya beribadah hanya menggunakan peralatan seadanya. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Selain itu, masyarakat di sini umumnya belum terbiasa dengan peralatan modern seperti jam tangan, jam dinding, atau bahkan ponsel. Sehingga seringkali mereka terlambat hadir beribadah. Hendra melaporkan dari Lanijaya. Dinas Kesehatan Merauke hingga saat ini masih menyimpan sebanyak 149 vial atau 1.490 dosis vaksin merek Moderna. Dan vaksin tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah kadaluarsa. Tidak terpakainya ratusan vial vaksin itu karena vaksinasi tidak berjalan seperti yang diharapkan akibat terkendala liburan Natal dan Tahun Baru. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengaku sudah mendistribusikan vaksin hingga ke kabupaten lain yang membutuhkan, namun masih saja tersisa. Saat ini ada berapa banyak ya, Dok? Ya, Moderna ada sekitar 149 vial. Oh, yang Moderna aja? Iya, kalau yang lain kita kemarin sebelum expire kita koordinasikan ke kabupaten lain yang masih butuh. Jadi kita ada dropping juga ke bantu ke Kaiser, ke Boven, ke Versa Komapi, ada 500 vial. Jadi supaya mengurangi jangan sampai dia expire. Dalam bulan Januari ini, Februari ini kira-kira ada lagi ya, Dok, yang mungkin sudah masa expirednya sudah tiba juga? Akhir Januari kalau saya nggak salah, akhir Januari atau akhir Februari. Sehingga memang kita harapkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan ini cepat gitu. Mereka dapat sasaran kita sehingga kalau misalnya ada sekolah untuk usia vaksinasi 6-11 tahun yang memang harus divaksin dalam waktu dekat bisa kita kejar supaya vaksinnya jangan sampai expire. Jadi kan makanya kita bikin surat kemarin sebelum akhir tahun supaya ini koordinasi bisa berjalan lebih cepat sehingga mereka ketika masuk sekolah mana yang sudah siap vaksin sebelum vaksinnya expire bisa kita laksanakan. Dinas Kesehatan akan mempercepat vaksinasi terhadap anak karena capaian vaksinasi Merauke sudah memenuhi syarat, yaitu di atas 70% dari target. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Klinik Pratama Polres Merauke saat ini tengah melayani vaksinasi terhadap anak. Sejauh ini sudah 50 anak-anak di Merauke telah divaksin. Rata-rata mereka berusia 6 hingga 12 tahun. Mereka divaksin didampingi orang tua sebagai bentuk persetujuan. Namun saat ini masih ada orang tua yang khawatir bila anak-anak mereka divaksin. Ini klinik Pratama ini sudah melayani juga untuk vaksinasi bagi anak-anak ya? Alhamdulillah sudah. Kita mulai dari anak-anak usia dari 6 tahun ke atas sudah mulai bisa divaksin. Itu di bulan Januari apa sejak Desember sudah ada? Dari awal-awal Januari. Awal Januari ya, kemarin sudah ada ya? Satu minggu ini. Sampai dengan saat ini udah berapa yang divaksin, Dok? Kurang lebih sudah sekitar 50-an, kurang lebih 50-an anak. Oh, 60 anak ya? Iya. Dia gunakan vaksin apa untuk anak-anak itu, Dok? Untuk sampai saat ini kita masih gunakan di klinik kami pakai Sinovac. Sinovac ya? Iya. Yang datang ke sini dari anak-anak umur berapa tahun ya, Dok? Dari 6 tahun ke atas. Udah ada 6, 7, 8 dan seterusnya. Tapi didampingi dengan orang tua ya? Didampingi, selalu didampingi dan kita selalu inform concern untuk anak-anaknya agar orang tuanya setuju untuk anaknya dilakukan vaksin. Nah, ini kalau umpamanya anak-anak tidak didampingi orang tua berarti nggak divaksin, Dok? Tidak divaksin. Oh gitu. Yang didampingin orang tua aja yang kami vaksin. Klinik Pratama Merauke dibuka setiap hari. Selain di klinik ini, warga juga bisa mendatangi puskesmas dan rumah sakit untuk divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.